Insyaallah bila kita bertaubat kepada Allah, sebesar apapun dosa kita, Allah lebih besar ampunannya daripada dosa kita. Bila kita mempunyai dosa sebesar gunung, Allah ampunannya lebih besar daripada gunung. Ketika kita mempunyai dosa seluas lautan, Allah maha luas melebihi daripada lautan ampunannya. Allah maha suci, kita maha kotor, kita ingin kembali kepada Allah yang maha suci, maka otomatis kita harus berbenah diri dengan jalan membersihkan dosa, maksiat, penyakit hati dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak akan lama. Hidup dunia ini hanyalah sementara saja. Anak Adam anjeun di dunia ngumbara, hanya sementara saja Pak. Jabatan yang kita raih hanyalah sementara. Harta yang kita miliki hanyalah sementara. Kecantikan paras itu hanya sementara saja. Semua akan kembali kepada Allah dengan catatan bila ia membersihkan diri daripada dosa dan maksiat. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Jalan satu-satunya untuk meraih ampunan Allah ialah dengan bertaubat. Alat taubatnya sudah diberikan oleh guru kita Hadrat Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin sebagai sayyidul istighfar, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada lagi jalan kecuali kita perbanyak zikir kepada Allah untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Kita tergelimang dengan dosa, hidup ini tergelimang dengan maksiat. Jangan kita kecil hati, jangan kita putus harapan. Rahmat Allah begitu besar. Ucapkanlah la ilaha yang telah diberikan oleh guru kita. Maka dengan jalan memperbanyak zikir, pasti jangan ragu lagi, Allah mengampuni daripada seluruh dosanya. Tidak Allah sisakan satu pun bagi orang yang mengucapkan zikir. Alhamdulillah. Zakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Dengan mengucapkan zikir kepada Allah, maka Allah bersihkan penyakit hatinya. Dengan berzikir kepada Allah, Allah bersihkan dosanya. Dengan perbanyak zikir kepada Allah, Allah bersihkan seluruh maksiatnya. Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Allah berikan kemudahan dalam seluruh permasalahan hidupnya. Allah berikan kebahagiaan. Alhamdulillah. Dengan zikir adanya kebahagiaan, dengan zikir adanya rahmat Allah, dengan zikir adanya keberkahan. Kalau zikirnya banyak, berkahnya semakin banyak. Kalau zikirnya sedikit, maka berkahnya pun semakin sedikit. Semakin kita memperbanyak zikir kepada Allah, semakin besar rahmat Allah, hidayah Allah, taufik Allah, inayah Allah. Semakin sedikit kita berzikir kepada Allah, maka semakin sedikit barokah, rahmat, maghfirah dari Allah. Kita ingin rahmat Allah, barakah Allah, maghfirah Allah, tetapi kok zikirnya enggak. Apakah dia mendapatkan barokah ketika ia tidak berzikir kepada Allah? Jawabannya tidak. Karena hanya dengan zikir kepada Allah, Allah berikan rahmat, maghfirah, barokah dalam kehidupannya.
Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Kecuali hanya Allah yang memberikan rahmat, maghfirah, barakah dengan jalan la ilaha. Dengan memperbanyak zikir, ampunan Allah diberikan. Dalam ayat lain Allah menjelaskan, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Laki-laki yang perbanyak zikir kepada Allah, wa dzakirat, dan perempuan-perempuan yang perbanyak zikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfirah. Allah akan menyediakan ampunan bagi orang yang berzikir kepadanya. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, pan tadi sudah. Kapan ya Allah? Ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, otomatis di situ disimpan maghfirah Allah. Ketika ia meminta, ya Allah berikanlah aku keberkahan dalam hidup, sudah tadi. Kapan ya Allah? Ketika engkau mengucapkan la ilaha, maka disimpan keberkahan oleh Allah di situ. Jadi yang dikir itu otomatis, Pak. La ilaha illallah, di situ ada keberkahan. La ilaha illallah, di situ ada rahmat Allah. La ilaha illallah, di situ ada maghfirah Allah. La ilaha illallah, di situ ada kebahagiaan dari Allah. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah zikirnya banyak atau sedikit? Apakah kita sudah istiqomah tiap ba'da sholat fardu 165 kali, atau selalu dianjuk? Kembali pada diri kita masing-masing. Rumaos, rumasa, kita selalu dzikir ba'da sholat fardu itu 3 kali, padahal nggak sibuk ya Pak. Betul apa betul ini? Ya, padahal nggak sibuk, tapi kok dikirnya 3 kali. Pantas saja jauh dari keberkahan, pantas saja sedikit daripada kebahagiaan, karena dikirnya pun sedikit. Maka perbanyaklah dikir. Ya, di Pondok Pesantren Suryalaya, kalau dulu semasa saya di sana, zikir ba'da subuh 165. Tapi untuk saat ini alhamdulillah zikirnya lebih daripada 165 kalau ba'da sholat subuh. Ya, kemarin ada yang ke Suryalaya ada. Nah, kalau ikut zikir pada subuh di Suryalaya banyak Pak. Bahkan lebih daripada 500 lebih lah ada. Karena putaran tasbih itu melebihi daripada 5 putaran. Ya, satu tasbih 99. Kalau 5 putaran berarti udah nyampe 500 kurang lebih. Ya, tiap pada subuh di Suryalaya 5 putaran lebih. Itu ba'da subuh. Alhamdulillah. Kita pada subuh berapa putaran tasbihnya? Enggak tahu muter, enggak tahu ente itu. Da lesotnya tasbihna kaburu kerek pan urang mah.